Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang masih begitu banyak Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita bisa menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melangkahkan kaki-kaki kita menuju ke salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan ketaatan kepadanya. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, mari kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan syukur tertinggi seorang hamba diwujudkan dalam bentuk dia senantiasa berusaha untuk menggunakan setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia gunakan untuk menggunakan dalam hal-hal yang bisa mendatangkan keridhaan Allah. Dia gunakan untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wasiat yang sering kita dengar, yang sering disampaikan oleh khatib, ayat yang sering kita dengar yang disampaikan oleh khatib yang menyampaikan khutbah adalah ayat agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, berbicara tentang tujuan diciptakannya kita di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah anggota tubuh kita yang paling utama, ma'asyiral muslimin, di antara ibadah-ibadah yang ada adalah ibadah salat. Maka ini merupakan ibadah yang patut untuk senantiasa kita perhatikan, yang patut untuk senantiasa kita jaga, karena ini adalah ibadah yang paling utama. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyu amalin afdalu?" Wahai Rasulullah, amal ibadah apa yang paling utama? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, as-salatu li waqtiha, salat yang dikerjakan tepat pada waktunya. Kemudian Nabi tanya kembali, "Tsumma ay?" Kemudian apa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. "Tsumma ay?" Kemudian beliau tanya lagi, kemudian apa wahai Rasulullah? Beliau menjelaskan, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ketika ditanya, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, tentang ibadah yang paling utama dalam Islam, maka beliau menegaskan bahwasanya ibadah yang paling utama itu adalah ibadah salat 5 waktu yang dikerjakan tepat pada waktunya. Bahkan ibadah ini mengalahkan keutamaan ibadah birrul walidain, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengalahkan keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah ibadah yang harus nantiasa kita jaga. Kita berusaha untuk mengerjakan salat 5 waktu tepat pada waktunya, dan kita berusaha untuk mengerjakannya di masjid Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana tidak salat menjadi ibadah yang paling utama? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa salat itu merupakan rukun kedua
dalam Islam setelah syahadat bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan dalam sebuah hadis, bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadatain, ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang kedua adalah wa iqamis shalah, menegakkan ibadah salat. Maka ini rukun yang kedua dalam Islam. Ini menunjukkan urgensi salat yang patut untuk kita perhatikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah juga menjelaskan kedudukan salat dalam Islam, bahwasanya salat itu merupakan tiang dari agama. Beliau menjelaskan dalam sebuah hadis, Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Pokok segala urusan itu adalah Islam, dan tiang-tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bangunan Islam yang ada dalam diri seorang muslim itu akan tetap tegak manakala tiang-tiangnya yang berupa salat itu dijaga. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Sebagaimana bangunan rumah itu bisa hancur dan rubuh tatkala tidak memiliki tiang. Ketika tiangnya rusak, ketika tiangnya tidak dijaga, maka bangunan keislaman seorang dalam dirinya itu bisa hancur musnah manakala dia tidak menjaga tiangnya, yaitu salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan tentang hal ini. Beliau bersabda dalam sebuah hadis, al-ahdu bainana wa bainal kufri tarkus shalah wa man tarakaha faqad kafar. Perjanjian, pembatas, pembeda antara garis keislaman dengan garis kekufuran itu adalah salat. Maka seorang yang meninggalkan salat, maka dia telah keluar dari garis Islam. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Maka ini yang perlu untuk kita perhatikan. Kita harus senantiasa berusaha untuk menjaga ibadah salat kita. Salat 5 waktu wajib tidak bisa ditawar, harus kita kerjakan. Yang masih mungkin menjumpai meninggalkan salatnya atau salatnya masih bolong-bolong, maka mulai detik ini tanamkan semangat untuk menjaga salat. Yang mungkin salatnya sudah dikerjakan 5 waktu tapi masih sering terlambat, maka kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling utama adalah as-salatu li waqtiha, salat yang dikerjakan tepat pada waktunya. Maka kita berusaha untuk mengerjakan hal yang demikian. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa menasihati kita, berwasiat untuk kita para umatnya agar benar-benar menjaga salat. Bahkan wasiat terakhir yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat beliau adalah wasiat agar kita menjaga salat, agar seorang muslim itu perhatian dengan salatnya, agar seorang muslim berusaha untuk semaksimal mungkin menjaga kualitas ibadah salatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat, beliau menyampaikan as-shalah wa ma malakat aimanukum. Jagalah oleh kalian salat, jagalah oleh kalian salat, dan berbuat baiklah kalian dengan budak-budak kalian. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah, ini kembali menunjukkan urgensi salat. Maka ini yang perlu untuk kita perhatikan. Kita berusaha untuk mengerjakannya, kita berusaha untuk mengerjakannya tepat pada waktunya, kita berusaha untuk mengerjakannya di masjid, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah salat kita. Bagaimana rukun-rukunnya kita tegakkan, bagaimana kewajiban-kewajibannya kita tunaikan, bagaimana kualitas kekhusyuannya kita tingkatkan. Ini yang perlu kita perhatikan ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah, karena ini amalan yang paling utama. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya ini, yaitu salat, ini amalan yang pertama kali akan dihisab, akan dihitung, akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah, akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba adalah salatnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Siapa yang salatnya bagus, maka dia akan selamat, maka dia akan terbebas dari siksa api neraka.
wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Dan siapa yang salatnya ternyata dijumpai buruk, tidak dikerjakan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu akan celaka dan akan merugi, masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah, ini perlu kembali kita perhatikan. Ini amalan yang akan dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang akan menjadi penentu baik tidaknya amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kami mengingatkan diri kami beribadah jamaah sekalian, mari kita berusaha untuk memperhatikan ibadah salat kita, terutama yang wajib, dan kita berusaha untuk menambah ibadah yang sunnah. Di kelanjutan hadis yang kami bacakan tadi tentang bahwasanya amal yang pertama kali dihisab adalah ibadah salat. Kemudian Nabi menyebutkan bahwasanya seorang kalau salatnya bagus maka dia akan selamat, kalau salatnya buruk maka dia akan celaka. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kelanjutan hadis tersebut. Ketika dijumpai ternyata seorang hamba ibadah salatnya ada kekurangan, mungkin khusyuknya kurang, mungkin hal-hal yang lain dari salatnya ada kekurangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada para malaikat, unzuru ila hadzal abdi hal lahu min tatawwu'in. Kalau seorang hamba itu dijumpai ada kekurangan dalam salatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan para malaikat, lihat hamba ini apakah dia punya perbendaharaan ibadah berupa salat-salat sunnah. Kalau ada, maka ibadah-ibadah salat sunnahnya akan menjadi penyempurna kekurangan dari ibadah wajibnya. Maka ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah, ini menunjukkan kita perlu juga untuk menambah ibadah-ibadah salat sunnah kita selain yang wajib. Bahkan Nabi SAW di dalam sebuah hadis menyebutkan bahwasanya seorang tatkala ingin bisa mendapatkan keselamatan nanti di hari kiamat, bahkan bisa menjadi di antara orang-orang yang akan membersamai Nabi SAW di surga Allah Subhanahu wa taala, dia harus memperbanyak ibadah salatnya. Rabi'ah, salah seorang sahabat Nabi, pernah menyebutkan ketika beliau terbiasa untuk membantu Nabi SAW, menyiapkan air wudhu beliau, berkhidmah membantu kebutuhan beliau, maka Nabi SAW menyampaikan kepada Rabi'ah, sal, wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku apa yang engkau inginkan. Maka Rabi'ah ketika ditawari oleh Nabi SAW meminta apa yang dia inginkan, dia mengatakan, as'aluka murafataka fil jannah. Wahai Rasulullah, saya minta satu hal, saya ingin menjadi orang yang bisa menemani anda di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ghairu dzalik, selain itu. Maka Rabi'ah mengatakan, huwa dzak, saya hanya minta itu saja wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada Rabi'ah, yang mana Rabi'ah ini tadi menyampaikan ingin bisa menjadi di antara orang yang menemani Nabi di surga, maka Rasulullah mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Wahai Rabi'ah, jika engkau ingin menjadi di antara orang-orang yang menemani aku di surga, maka bantu aku untuk bisa mewujudkan hal tersebut dengan cara engkau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang ingin menjadi penghuni surga Allah, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah, membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia harus memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan makna memperbanyak sujud itu ada dua. Yang pertama adalah memperpanjang sujudnya, yang kedua memperbanyak sujud artinya memperbanyak ibadah salat. Kalau yang wajib tidak bisa ditambah, bagaimana caranya kita bisa memperbanyak ibadah salat? Yaitu dengan kita memperbanyak ibadah salat-salat yang sunnah. Maka ini juga kembali menjadi motivasi untuk kita bersama agar kita memperbanyak ibadah-ibadah salat yang sunnah, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Dan ibadah-ibadah salat sunnah begitu banyak, keutamaannya juga demikian begitu banyak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi SAW pernah menyebutkan di antara keutamaan ibadah salat sunnah rawatib, salat-salat sunnah yang mengiringi salat-salat wajib. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, man shalla ithnata asyrata rak'atan bunya lahu bihinna baitan fil jannah. Barang siapa yang salat atau menjaga salat sunnah yang berjumlah 12 rakaat dalam sehari dan semalam, maka dia akan dibangunkan untuknya rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang luar biasa.
Keutamanya luar biasa juga disampaikan oleh Nabi SAW tentang salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, yang mana Nabi SAW menyampaikan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dikerjakan sebelum salat subuh itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Ini motivasi yang luar biasa dari Nabi SAW, dan begitu banyak hadis-hadis yang lain ma'asal muslimin jamaah yang dirahmati Allah yang memotivasi kita agar kita memperbanyak ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah, dari khutbah yang pertama tadi kami simpulkan, salat merupakan ibadah yang paling utama, karena salat merupakan rukun Islam yang kedua. Bahkan Nabi SAW secara gamblang menyebutkan bahwasanya ibadah salat merupakan amal yang paling afdal, yang paling utama. Salat itu pembeda antara orang yang berada di garis Islam dan orang yang keluar dari garis Islam. Salat merupakan amalan yang begitu sering Nabi mewasiatkan kita agar mengerjakannya, dan salat merupakan amal ibadah yang kelak pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita berusaha untuk menjaga ibadah salat kita, terutama ibadah salat-salat yang wajib, dan kita berusaha untuk menambah dengan salat-salat yang sunnah, karena ini merupakan ibadah yang agung pula, yang Nabi SAW begitu banyak mewasiatkan, memotivasi kita agar kita memperbanyak ibadah salat sunnah. Nabi menyebutkan bahwasanya orang yang ingin masuk surga hendaknya dia memperbanyak ibadah salat sunnah. Orang yang ingin mendapatkan keutamaan memiliki rumah di surga, mendapatkan keutamaan yang luar biasa, hendaknya dia memperbanyak ibadah salat sunnah. Maka ini motivasi yang luar biasa yang harus kita sambut dengan semangat mengerjakan ibadah-ibadah salat sunnah. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kemudahan, taufik, agar kita senantiasa menjadi di antara hamba-hambanya yang senantiasa istiqamah dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal ibadah yang telah kita kerjakan kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'u min nafsin la tashba'u min da'watin la yustajabu laha. Allahumma yassir umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimus salat.